Perkenalkan, nama saya Gracia Laho atau biasa dipanggil Grace. Saya seorang desainer grafis dan ilustrator berusia 19 tahun yang memiliki ketertarikan besar dalam menciptakan karya-karya visual yang inovatif dan bermakna. Saat ini, saya sedang menyelesaikan pendidikan di bidang desain komunikasi visual, di mana saya telah mempelajari berbagai aspek desain mulai dari branding, ilustrasi, motion graphic, hingga video editing. Saya juga aktif terlibat dalam berbagai proyek kreatif yang memungkinkan saya untuk mengasah keterampilan teknis dan juga konseptual. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerja dalam tim dengan efektif, memastikan setiap ide dapat dikomunikasikan dengan jelas dan diterapkan secara optimal. Sebagai seseorang yang selalu berusaha untuk berkembang, saya seringkali mencari kesempatan baru untuk belajar dari berbagai pengalaman dan tantangan. Saya percaya bahwa setiap proyek adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak, baik dari segi teknis maupun konseptual. Hal ini membuat saya semakin terampil dalam menghadirkan solusi desain yang efektif dan juga kreatif, sekaligus memastikan bahwa setiap karya yang saya hasilkan memiliki dampak positif terhadap audiens. Saya juga memiliki kemampuan dalam mengelola waktu dan menetapkan prioritas yang baik sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efisiensi yang maksimal. Selain itu, saya selalu berusaha untuk mendengarkan kebutuhan dari klien maupun target audiens dengan cermat agar dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan harapan mereka. Saya tertarik untuk melamar di perusahaan ini karena saya melihat bahwa perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam menghadirkan konsep-konsep desain yang inovatif dan juga impactful. Visi perusahaan yang berfokus pada kreativitas, kolaborasi, dan keberlanjutan sangat selaras dengan nilai-nilai yang saya junjung sebagai seorang desainer. Selain itu, saya merasa bahwa bergabung dengan perusahaan ini akan memberikan kesempatan bagi saya untuk terus berkembang secara profesional dengan menghadapi tantangan baru dan mengasah kemampuan saya dalam menghadirkan solusi desain yang orisinal dengan serta relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, saya juga tertarik dengan kesempatan untuk dapat bekerja sama dalam tim yang berpengalaman di perusahaan ini. Kolaborasi dengan para profesional yang memiliki berbagai latar belakang itu dapat memberikan sudut pandang baru dan menginspirasi saya untuk mengembangkan pendekatan desain yang lebih inovatif. Saya percaya bahwa perusahaan ini memberikan ruang yang luas untuk eksplorasi ide-ide baru yang dapat menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki makna yang mendalam dan relevansi yang kuat dengan audiens. Saya juga ingin berkontribusi dalam menghasilkan karya yang berdampak positif dan sesuai dengan visi perusahaan dalam menciptakan desain yang berkualitas dan berkesan. Saya memiliki beberapa pengalaman dalam mengerjakan proyek desain, baik secara individu maupun dalam tim. Salah satu pengalaman yang paling signifikan adalah ketika saya menjadi koordinator visual atau visual coordinator dalam acara kampus yang bernama Feel the Flow. Sebagai koordinator, saya bertanggung jawab mengkoordinasikan tim desain untuk mengembangkan identitas visual acara tersebut, mulai dari logo, poster, hingga konten promosi digital sosial media. Saya memimpin brainstorming untuk menghasilkan konsep yang sesuai dengan tema acara dan memastikan bahwa setiap elemen desain memiliki kesinambungan yang kuat. Pengalaman tersebut membantu saya mengasah berbagai keterampilan, termasuk leadership, time management, dan problem solving. Saya juga belajar untuk mendengarkan berbagai perspektif, menyaring ide-ide terbaik, dan mengimplementasikannya dengan pendekatan yang efisien. Selain itu, saya juga menjadi lebih terampil dalam beradaptasi dengan berbagai gaya desain, serta memahami bagaimana membuat desain yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada target audience. Dari pengalaman ini, saya menyadari betapa pentingnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk mengelola proyek secara terstruktur. Saya juga menjadi lebih peka dalam memahami kebutuhan klien serta bagaimana menerjemahkan konsep abstrak menjadi konsep visual yang jelas dan menarik untuk dilihat.
Baik, kelebihan utama saya adalah kemampuan untuk berpikir kreatif secara strategis dan mengaplikasikannya dalam berbagai bentuk visual yang menarik. Saya juga memiliki kemampuan teknis yang kuat dalam berbagai software desain seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, After Effects, dan Premiere Pro. Selain itu, saya adalah seorang yang konsisten dan detail-oriented, memastikan setiap karya yang saya hasilkan itu memiliki kualitas yang tinggi. Kemampuan saya dalam berkolaborasi dan memberikan solusi kreatif yang inovatif yang menjadi nilai tambah yang dapat saya tawarkan kepada perusahaan ini. Saya selalu berusaha menciptakan desain yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Saya percaya bahwa desain yang baik bukan hanya sekedar visual yang menarik, tapi juga harus memiliki cerita yang kuat dan relevan bagi audiens. Tujuannya adalah untuk mendorong saya untuk mengasah kemampuan saya dari segi analisis dan eksplorasi untuk menciptakan desain yang baru yang memberikan dampak positif. Saya juga memiliki kemampuan, beradaptasi dengan berbagai gaya visual atau gaya desain sesuai dengan kebutuhan proyek. Saya menghasilkan karya yang bervariasi namun tetap, memiliki kualitas yang konsisten. Mungkin saya bisa bilang salah satu kelemahan saya adalah kecenderungan untuk menjadi terlalu perfeksionis dalam mengerjakan suatu proyek. Terkadang saya merasa perlu menyempurnakan setiap detail sehingga dapat menghabiskan lebih banyak waktu dari yang direncanakan. Namun, saya menyadari bahwa ini merupakan area yang perlu saya tingkatkan. Oleh karena itu, saya terus berupaya untuk mengatasi hal ini dengan mengatur prioritas secara dengan lebih efektif, menetapkan batas waktu yang realistis, dan belajar untuk menerima bahwa tidak semua detail dalam desain itu perlu disempurnakan secara berlebihan. Saya juga belajar untuk lebih open terhadap feedback konstruktif dan menggunakannya sebagai alat untuk mengembangkan diri. Dengan demikian, saya dapat lebih fokus pada esensi dari setiap proyek tanpa terjebak dalam detail yang kurang relevan. Saya menyadari juga bahwa mengelola waktu dan menjaga keseimbangan antara kualitas dan efisiensi adalah kunci dalam menyelesaikan setiap proyek dengan baik. Baik, saya akan membuat jawaban panjang mungkin atau detail spesifik terkait suatu proyek. Saya akan mengusahakan yang terbaik untuk tidak menjadi terlalu perfeksionis. Gaya desain saya ini dapat digambarkan sebagai kombinasi dari elemen-elemen modern dan playful yang berpadu dengan detail yang halus, serta pemilihan warna dan estetika yang minimalis, sehingga sentuhan dinamis yang bertujuan untuk memberikan kesan yang segar agar tetap menarik gitu. Jadi intinya modern vibes gitu. Desain yang saya buat biasanya menggunakan warna yang cerah dan tipografi yang sederhana, namun tetap strong dalam menyampaikan pesan gitu. Dalam menciptakan karya, saya mendapatkan referensi dari berbagai sumber gitu ya. Mungkin sumber referensi saya mostly adalah, mmm kegiatan sehari-hari saya, gitu. Saya juga sering mencari dan brainstorming dari berbagai sumber seperti Pinterest, Behance, dan lain sebagainya. Mungkin saya juga suka mencari referensi dari bidang lain seperti fotografi, musik, dan juga film. Hal ini tujuannya untuk membantu saya untuk memperkaya visualisasi dan pengembangan konsep yang lebih beragam dalam setiap karya yang saya buat. Baik, salah satu karya favorit saya dalam, portofolio ini adalah ilustrasi brand imagery yang saya buat untuk tugas kelas ilustrasi dengan tema "Oh My Green" pada tahun 2024. Proyek ini tuh bertujuan untuk menciptakan visualisasi yang menggambarkan kesan yang ramah, hangat, dan menyenangkan dari brand sehat, Oh My Green sendiri dengan konsep karakter yang menggemaskan. Saya berusaha untuk membuat maskot, dan mencoba menampilkan berbagai skenario yang menunjukkan bagaimana sih produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan usia. Misalnya ada adegan pembuatan, snack yang melibatkan keluarga dengan suasana yang ceria dan juga ada karakter atau maskot dari Oh My Green yang bersenang-senang di alam terbuka. Karakter-karakter ini tuh sengaja saya buat dengan bentuk yang bulat, ekspresi wajah yang lucu, serta warna-warna yang cerah untuk memberikan kesan yang menyenangkan dan approachable untuk target audiens manapun. Proses kreatif saya meliputi riset tentang gaya ilustrasi, kemudian menggabungkannya dengan warna-warna yang cerah dan komposisi yang dinamis. Mungkin tantangan terbesar saya dalam proyek ini adalah bagaimana membuat setiap elemen tampak harmonis sekaligus menyampaikan pesan produk yang ramah dan sehat. Saya sangat menyukai hasil akhirnya karena merasa saya berhasil menyampaikan suasana yang ceria dan menyenangkan sesuai dengan identitas brand.
Proyek ini juga memberikan saya kesempatan untuk mengasah kemampuan ilustrasi karakter dan storytelling secara visual. Dalam bekerja dalam tim, saya selalu mengutamakan komunikasi yang baik dan transparan. Saya percaya bahwa setiap anggota tim itu memiliki peran yang penting dalam menghasilkan karya yang terbaik. Sehingga mendengarkan pendapat dan gagasan dari setiap orang itu menjadi hal yang sangat penting. Saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka di mana setiap orang itu merasa bebas untuk menyampaikan ide mereka. Selain itu, saya juga menghargai pentingnya pembagian tugas yang jelas dan manajemen waktu yang efektif. Saya berusaha untuk memastikan bahwa setiap anggota tim itu memahami tujuan dari proyek yang mereka kerjakan dan memiliki pemahaman yang sama mengenai visi yang ingin dicapai. Jadi jika terjadi perbedaan pendapat, saya lebih memilih untuk mendiskusikannya dengan kepala dingin dan mencari solusi yang terbaik bagi keseluruhan proyek. Saya juga tidak ragu untuk memberikan bantuan atau menerima masukan dari anggota tim lain karena saya percaya bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan suatu karya yang lebih maksimal. Iya, saya pernah menghadapi situasi di mana klien memiliki visi yang berbeda dari konsep desain yang saya buat. Salah satu contohnya adalah ketika saya mengerjakan proyek branding untuk sebuah produk lokal yang menginginkan desain yang modern, tapi tetap mempertahankan unsur tradisional. Pada awalnya, saya mengusulkan desain dengan pendekatan minimalis yang lebih fokus pada kesederhanaan dan elegansi gitu ya. Namun, klien ini menginginkan sesuatu yang lebih colorful dan mencerminkan budaya lokal secara eksplisit. Dalam menghadapi situasi tersebut, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, apa yang diinginkan oleh klien dan mengapa mereka memiliki preferensi tersebut. Saya kemudian mencoba mengkombinasikan elemen modern yang menjadi ciri khas gaya desain saya dengan ornamen tradisional yang diinginkan oleh klien. Hasilnya, kami berhasil mencapai titik tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Pengalaman ini itu mengajarkan saya untuk lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai preferensi dari klien dan untuk selalu terbuka terhadap pendekatan baru yang mungkin berbeda dari gaya visual pribadi saya atau gaya desain pribadi saya gitu. Baik, sebagai seorang desainer di era yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau AI, saya melihat AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang dapat memperkaya proses kreatif saya. AI memberikan berbagai kemudahan dalam hal otomatisasi tugas-tugas teknis seperti pembuatan mockup, pengeditan gambar, atau bahkan eksplorasi color palette gitu ya. Dengan adanya teknologi ini, saya merasa saya lebih fokus pada pengembangan konsep dan storytelling yang mendalam. Namun, saya juga menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan kemampuan saya agar tetap relevan di industri ini. Satu caranya mungkin yang saya lakukan adalah dengan mempelajari hal-hal baru atau cara-cara baru untuk mengintegrasikan AI ke dalam proses desain tanpa mengorbankan kreativitas dan orisinalitas. Selain itu, saya juga terbuka terhadap pembelajaran teknologi baru yang berkaitan dengan AI dalam desain seperti belajar software berbasis AI, program kreatif yang terus berkembang. Saya juga percaya bahwa kolaborasi antara kemampuan manusia dengan teknologi dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif dan berdampak positif di masa depan.